You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum para pendengar podcast Do You See What I See. Kenalin, saya Eka dari Tuban, Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya saya berkontribusi di podcast Do You See What I See, karena saya ingin menceritakan pengalaman horor saya dulu ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebelum keluarga kami memutuskan untuk menetap dan tinggal di Tuban, keluarga kami itu dulu pernah tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Kami tinggal di sebuah kos-kosan kecil, kos-kosan yang amat sangat sempit. Ya, kos-kosan itu kos-kosan petakan. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya mau teman-teman itu bisa membayangkan dulu gimana posisi kos-kosan saya dulu. Kos-kosan saya dulu itu berbentuk letter U. Samping kanan dan kirinya itu adalah kamar kos. Dan pas posisi letter U-nya itu adalah kamar mandi umum yang biasa digunakan para penghuni kos. Kamarnya itu ada 8 kamar, 4 kamar di sebelah kanan dan 4 kamar lagi di sebelah kiri. Nah, kebetulan kamar saya dulu itu yang saya tempati bersama kedua orang tua saya dan satu adik saya yang masih kecil, itu ada di sebelah kanan, nomor 2 dari ujung. Jadi pas tengah-tengah. Pas pertama kali kami tinggal di situ itu ya biasa aja, nggak ada gangguan apapun, nggak ada kejadian-kejadian aneh yang pernah kita alami. Cuman ibu saya ngomong, wah, ada pohon gayam di belakang kamar mandi. Hati-hati aja, bilang begitu. Loh, emang kenapa, Bu? Waktu itu kan saya masih kecil banget. Iya, gak apa-apa. Kamu jangan sering main di belakang ya. Kenapa, Bu? Iya, gak apa-apa. Pokoknya ya jangan main jauh-jauh. Gak baik anak kecil main jauh-jauh. Udah main di sini aja, deket-deket kos-kosan sini. Oh iya, aku bilang begitu. Nah, singkat cerita, ada penghuni kos lain. Kebetulan dia itu kamarnya pas di depan kamarku. Namanya Mbak Lastri. Dia itu pekerja pabrik. Dia berambut keriting dan berkacamata tebal. Dia itu sering mengeluh pusing katanya. Mungkin dari efek mata kali ya. Pas Mbak Lastri bangun pagi, ngomong ke bapak saya, Pak Toh, semalam ada yang pijitin saya, ada yang pijitin tengkuk saya sama kaki saya.
Bapak saya ngomong, "Ah, Mbak Lastri ada-ada aja." "Siapa Mbak?" "Mbak Winda kali." Mbak Winda itu adalah teman sekamarnya Mbak Lastri. "Bukan kok. Orang Mbak Winda aja beda shift sama saya. Mbak Winda lagi kerja. Pas kejadian itu Mbak Lastri sama teman sekamarnya itu beda shift ternyata. Mbak Lastrinya shift pagi, yang Mbak Windanya shift malam. Jadi Mbak Lastri otomatis tidur sendirian di kamar. Bapak saya ngomong, "Udah Mbak Lastri, gak usah takut. Mungkin dia itu kasihan sama Mbak Lastri." "Kasihan gimana Pak?" "Iya kasihan. Mbak Lastri kan katanya sering pusing. Mungkin dia mau ngobatin Mbak Lastri kali. Udah biarin aja, gak usah takut." Bapak saya kan berusaha menghibur Mbak Lastri biar gak takut. "Iya mungkin ya," yang Mbak Lastri ngomongnya gitu. Singkat cerita, dari kejadian Mbak Lastri itu lanjutlah ke mas-mas yang tinggal di sebelah kamar saya. Aku lupa dulu namanya Mas siapa. Sebut saja Mas Nur gitu ya. Mas Nur ini adalah tukang kayu. Dia itu kemungkinan dulu itu pulang malam dari warkop atau apa. Dia pulang malam mau tidur kali. Nah, pas nyampe depan kamarnya, dia ngomong di situ itu ada pocong yang lagi berdiri. Wajahnya itu gosong. Tapi kejadian itu aku nggak ngerti sih bener enggaknya. Tapi waktu Mas Nur cerita ke bapak, katanya sih iya. Dia bilang, "Iya Pak, semalam saya habis dari warkop mau pulang. Nggak taunya di depan kamar tuh ada pocong. Mukanya hitam Pak." Ah, Mas Nurnya ada aja. Gak mungkin lah. Zaman sekarang ada yang begituan. Bapak saya mencoba menghibur. Dan si Mas Nurnya bilang, "Beneran Pak." Dia bilang begitu. Setelah kejadian Mas Nur, dan akhirnya bapak saya ngalamin sendiri. Waktu saya sama ibu saya lagi pulang kampung, otomatis bapak saya kan tidur sendirian di kamar kos-kosan. Pas dia mau tidur, nggak taunya ada yang ngintip di jendela. Dia cuma lihat ada samar-samar, ada sosok wanita yang rambutnya itu di bawah telinga. Rambutnya pendek di bawah telinga. Nah, bapak saya pikir itu adalah Mbak Winda, si temannya Mbak Lastri. Rambutnya juga segitu. Terus ada juga Mbak Tati itu. Mbak Tati itu penghuni kos sebelahnya Mbak Lastri. Dia rambutnya juga potongannya juga di bawah telinga. Dipikirnya mungkin mereka lagi ngapain gitu. Lanjutlah bapak saya tidur. Bapak saya tidur itu kebetulan menghadap pintu
dan belakangnya itu adalah tembok. Pas mau lelap-lelapnya, nggak taunya kuping bapak saya itu ada yang memasukin jari. Dan bapak saya kaget. Kagetnya itu karena jarinya itu dingin banget, kayak es. Bapak itu gak sadar, dipikirnya ibu atau siapa. Dia lupa kalau ibu sama saya itu gak lagi di kos-kosan pada saat itu. Dia noleh, dipikirnya guling atau apa, ternyata tembok, ya kan. Nah, kebetulan bapak saya udah sering dapat kejadian yang aneh seperti itu. Dia cuma ngomong, udah, ojo ganggu aku iki orang ganggu kowe. Yang artinya, udah, jangan ganggu saya, orang saya ini gak ganggu kamu. Dia cuma ngomong seperti itu. Dan bapak saya akhirnya lanjut tidur dong. Lanjut tidur, ternyata ada yang rangkul dari belakang. Jelas banget rasanya itu dirangkul sama tangan cewek. Ditolehlah lagi sama bapak saya. Di belakang tetap ada tembok, guling itu ada di depan. Jadi di belakang bapak itu nggak ada siapa-siapa lah. Terus siapa yang rangkul gitu? Kejadian itu sebenarnya sengaja nggak diceritain ke saya dan ibu. Takutnya itu saya sama ibu itu takut atau gimana gitu. Nah, singkat cerita, giliran saya lah yang ngalamin. Ya namanya anak-anak kan nggak ngerti itu apa, nggak paham kan. Nah, pas malam itu kejadiannya, saya di bangku ibu duduk di teras kos-kosan, teras kecil banget. Teras masing-masing kamar ada teras kecil kan, kos-kosan kita itu. Kami duduk di sana, saya di bangku ibu, pas menghadap kamar mandi. Terus seberang kamar saya itu adalah kamar Mbak Lastri. Mbak Lastri pun juga duduk di teras kamarnya. Sama, Mbak Lastri juga menghadap ke kamar mandi. Nah, kalian tahu di belakang kamar mandi itu adalah lahan kosong. Di sana ada pohon jambu, ada pohon pisang, dan pas di belakang kamar mandi itu adalah pohon gayam. Pohon gayam itu besar banget sih, sampai daunnya itu sampai ke atas gentengnya kamar mandi. Pohonnya itu sampai kelihatan dari kamar kos-kosan itu sampai kelihatan. Nah, Mbak Lastri itu pas malam itu lagi cerita sama ibu. Dia ngomong kalau dia itu setiap malam dan hampir setiap hari itu sebelum dia tidur ada yang pijitin tengkuknya, ada yang pijitin kakinya, ada yang ngipasin dia. Tapi dia nggak ngerti siapa yang ngelakuin itu semua, siapa nggak tahu, nggak kelihatan wujudnya. Nah, pas asik bercerita si ibu saya dan si Mbak Lastri ini, saya fokuslah nengok ke atas kamar mandi. Nah, di atas kamar mandi itu saya lihat di sana ada sosok perempuan
rambutnya itu sepanjang di bawah kuping, dan wajahnya itu hitam seperti bayangan, tapi dia berbentuk. Kalian tahu sosok itu lagi ngapain di atas sana? Dia itu seolah-olah lagi menggoda saya. Dia menggelengkan kepalanya. Bukan menggeleng sih, tapi mengayun. Mengayun ke kanan, ke kiri, balik lagi ke kanan, dan ke kiri. Dan saya cuma bengong, gak merasa takut sama sekali pada saat itu. Saya mikirnya, siapa sih malam-malam kok bisa naik ke atas pohon ya? Kok tinggi amat? Tapi yang kelihatan kok cuma kepalanya doang. Nah, terus dia naiknya pakai apa dong? Apa pakai tangga ya? Tapi kok dia nggak takut ya? Kok nggak ada mukanya? Itu orang, tapi dia perempuan loh itu. Nah, aku mikirnya seperti itu, nggak takut sama sekali. Terus aku mikirnya juga gini, apa mungkin dia lagi nyolong jambu ya? Nah, malam itu aku nggak ngomong apa-apa sih sama ibu. Pas pagi harinya, barulah aku iseng-iseng gambar di tembok. Dulu kebetulan pas kecil itu aku kan hobi gambar, jadi semua tembok di kamar itu penuh dengan coret-coretanku, gambaran, tulisan, pokoknya penuh banget. Setiap dicat lagi, ku gambarin lagi, cat lagi, gambarin lagi. Nah, setelah kejadian malam itu, isenglah ini tangan gambar di tembok luar. Gambar apaan? Ibu bilang gitu. Enggak, ini loh gambar mbak yang semalam, mbak yang ada di atas kamar mandi itu. Rambutnya itu segini, sambil aku gambar itu di tembok. Rambutnya itu gini, mukanya itu warna hitam, terus kepalanya itu diayunin ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, gitu terus. Rambutnya itu di bawah kuping, aku bilang begitu sambil gambar itu di tembok. Terus ibu ngomong, itu mungkin Mbak Tati lagi keramas, tapi lupa nggak pakai jisir. Bukan, masa iya Mbak Tati malam-malam ada di atas pohon, yang begitu. Nah, bapak barulah ngomong pada saat itu, iya emang ada mbak itu, bapak juga pernah ketemu. Nah, di situ baru percaya. Terus tetanggaku yang Mbak Tati yang diceritain itu tadi, yang dibuat guyonan itu, ngomong, iya itu semalam aku yang di atas pohon. Bukan Mbak, orang Mbak Tati lagi kerja kok, aku bilang begitu kan. Ya, yang namanya anak-anak, aku pikirnya emang orang, nggak taunya ya nggak tahu sampai sekarang itu apaan, ya kan. Ya udah, sampai di sini dulu cerita dari saya.
Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.